Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PT Cisadane Sawit Raya Tbk ingin mempresentasikan tentang proyek yang akan kami rencanakan untuk kedepannya. Berikut adalah judul dari presentasi kami. Baik, sebelum saya akan menawarkan terkait proyek yang akan kami lakukan pada proyek PT Cisadane Sawit Raya Tbk, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu perusahaan kami, yaitu PT Cisadane Sawit Raya Tbk. Nah, PT Cisadane Sawit Raya Tbk ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan industri kelapa sawit. Nah, PT Cisadane didirikan pada tahun 1983. Dengan perkebunannya, perkebunan kelapa sawitnya itu terletak di Labuan Batu, Sumatera Utara. Produk yang dihasilkan dari perusahaan kami yaitu terdiri dari tandan buah segar, kemudian inti sawit, dan juga CPO atau crude palm oil atau minyak sawit mentah. Selanjutnya adalah perusahaan kami pada tahun 2022 itu berhasil meraup laba bersih sebesar 252,54 miliar, serta kami berhasil membagikan dividen kepada para pemegang saham untuk tahun buku 2022 itu sebesar 51,25 miliar. Selanjutnya, di sini kami akan menawarkan dua proyek yang akan dilakukan oleh PT Cisadane Sawit Raya Tbk untuk kedepannya. Untuk hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dari usaha atau produk kami. Yang pertama adalah proyek perluasan. Nah, dalam proyek perluasan ini kami akan membeli sebuah mesin baru, yaitu mesin yang digunakan untuk mengambil tandan buah segar langsung dari pohonnya. Nah, diperkirakan mesin ini akan memiliki umur manfaat selama 8 tahun tanpa nilai sisa yang disebutkan menggunakan metode garis lurus. Selanjutnya adalah alasan mengapa kami memilih proyek ini. Yang pertama adalah karena meningkatnya produktivitas dari kelapa sawit, pohon kelapa sawit yang sebelumnya tidak menghasilkan menjadi menghasilkan, itu membuat perusahaan kami itu membutuhkan mesin tambahan. Jadi sebelumnya perusahaan kami itu telah memiliki mesin untuk mengambil tandan buah segar itu langsung dari pohonnya. Tetapi karena meningkatnya produktivitas dari tanaman pohon sawit yang sebelumnya tidak menghasilkan menjadi menghasilkan ini, otomatis perusahaan kami itu membutuhkan mesin baru yang akan digunakan untuk mengambil tandan buah segar langsung dari pohonnya, agar hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas waktu serta mengurangi biaya tenaga kerja. Untuk alasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Alasan yang kedua melakukan proyek perluasan, yaitu dapat meningkatkan produktivitas dan bisa mengurangi adanya kendala operasional. Nah, mesin di sini bisa dijadikan opsi jika mesin lainnya itu mengalami kendala operasional. Nah, ketiga yaitu meningkatnya permintaan tandan buah di pasaran, sehingga perusahaan ini membutuhkan alat lagi untuk membantu mengatasi permintaan di pasaran tersebut dengan membeli alat baru, dan alat ini bisa digunakan untuk membantu dalam mengambil tandan buah segar. Selanjutnya yaitu keuntungan yang akan didapatkan dari proyek perluasan ini bagi para investor. Nah, diperkirakan dengan adanya proyek perluasan ini akan meningkatkan penjualan dari tandan buah segar, sehingga perusahaan akan mendapatkan laba yang besar, dan bagi para investor akan mendapatkan dividen dari laba yang dihasilkan perusahaan. Nah, para calon investor akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Berdasarkan hasil analisis estimasi kami, calon investor akan mendapatkan arus kas masuk sebesar 122.664 juta sekian untuk tahun pertama, dan untuk tahun kedua sebesar 128.502 juta sekian. Untuk tahun ketiga sebesar 130 miliar sekian 837 sekian.
miliar 999 juta sekian. Untuk tahun kelima sebesar 142 miliar 512 juta sekian. Nah, untuk tahun keenam sebesar 115 miliar sekian 800 juta sekian. Nah, untuk tahun ketujuh sebesar 98 miliar 800 juta sekian, dan untuk tahun ke-8 sebesar 89 miliar 512 juta sekian. Nah, pada tahun ke-6 sampai tahun ke-8 arus kas ini mengalami sedikit penurunan. Hal ini dikarenakan karena adanya penurunan pada mesin yang diakibatkan karena umur manfaat mesin yang sudah mulai habis, sehingga menimbulkan penurunan operasionalnya. Untuk mendapatkan arus kas tersebut, calon investor hanya diperlukan investasi sebesar 134 miliar 416 juta sekian. Dari investasi awal tersebut diperkirakan akan balik modal pada tahun kedua setelah dioperasikan mesin tersebut. Sedangkan jika didiskontokan pada tingkat 16,05%, investasi awal tersebut akan balik modal kepada para investor hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, yang selanjutnya yaitu proyek penggantian. PT Cisadane Sawit Raya Tbk melakukan proyek penggantian mesin pengolahan CPO yang baru. Ini merupakan suatu inisiatif yang penting untuk meningkatkan efisiensi dalam produktivitas pengelolaan minyak sawit. Nah, ini dapat mengurangi biaya penanganan terhadap perusahaan. Pengelolaan sumber daya adalah suatu kunci keberhasilan dalam proyek perusahaan. Manfaat mesin ini diperkirakan dapat dipergunakan selama 8 tahun yang disusutkan dengan garis lurus. Selanjutnya yaitu alasan memilih proyek penggantian mesin pengolahan minyak kelapa sawit mentah. Yang pertama yaitu ingin meningkatkan produktivitas pengolahan tandan buah segar menjadi minyak kelapa sawit mentah. Penggantian mesin ini dapat meningkatkan efektivitas dalam produksi minyak kelapa sawit mentah, sehingga dapat memenuhi permintaan pasar yang terus-menerus meningkat. Kedua yaitu memperbarui mesin yang lama demi kelancaran pengelolaan tandan buah segar menjadi minyak kelapa sawit mentah. Mesin lama dapat menyebabkan pengurangan produksi minyak kelapa sawit mentah ini. Dengan melakukan penggantian mesin ini, maka produksi terhadap minyak mentah kelapa sawit dapat meningkat. Yang ketiga yaitu terus meningkatnya permintaan pasar terhadap minyak kelapa sawit mentah, sehingga perlu dilakukan penggantian mesin untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin melonjak. Dengan mengganti mesin, pengolahan ini akan mengatasi seperti kelangkaan terhadap pengolahan minyak mentah, dan contohnya pada mesin lama mampu memproduksi 45 ton per jam, namun apabila dilakukan penggantian mesin akan mampu menghasilkan 65 ton per jam. Selanjutnya yaitu keuntungan yang akan didapatkan bagi proyek pergantian bagi para investor, yaitu diperkirakan terjadinya kenaikan penjualan minyak kelapa sawit mentah yang nantinya akan memperoleh laba yang besar, dan para investor akan memperoleh pembagian dividen yang dari laba yang diperoleh dari perusahaan, sehingga para investor memperkirakan mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Dan dari hasil analisis sementara kami memperkirakan dari hasil pergantian mesin kelapa sawit mentah ini mampu memberikan arus kas masuk sebesar 64 miliar 984 juta pada tahun pertama, dan pada tahun kedua yaitu sebesar 74 636 juta, dan pada tahun ketiga yaitu 84 miliar 737 juta sekian, dan pada tahun keempat yaitu 107 miliar 12 juta sekian, dan pada tahun kelima yaitu 138 miliar 926 juta sekian,
Dan pada tahun ke-6 yaitu 187 miliar 328 juta sekian, dan pada tahun ke-7 yaitu 168 miliar 659 juta sekian, dan pada tahun ke-8 yaitu 193 miliar 863 juta sekian. Dan pada tahun ke-7 arus kas ini diperkirakan mengalami penurunan dikarenakan menurunnya produktivitas minyak kelapa sawit, sedangkan pada tahun ke-8 justru malah mengalami peningkatan. Dan untuk mendapatkan arus kas tersebut hanya diperlukan investasi awal sebesar 134 miliar 416 juta sekian. Dan dari investasi awal tersebut diperkirakan bisa balik modal pada tahun ketiga setelah dioperasikan, sedangkan jika didiskontokan pada tingkat 16,5%, investasi awal tersebut bisa kembali kepada para investor pada tahun ke-6. Selanjutnya adalah kesimpulan dari kedua proyek yang telah kita tawarkan tadi. Nah, kedua proyek tersebut itu bersifat mutually eksklusif. Artinya, jika kedua proyek itu bersifat mutually eksklusif, maka adalah salah satu dari proyek tersebut yang akan diterima, yaitu proyek yang memiliki nilai NPV positif yang tertinggi. Nah, berdasarkan hasil analisis kami dari kedua proyek tersebut, proyek yang memiliki nilai NPV positif tertinggi yaitu pada proyek perluasan pembelian mesin baru untuk mengambil tandan buah segar, yang dimana proyek perluasan tersebut memiliki nilai NPV yaitu sebesar 396 miliar 300 juta sekian. Sedangkan pada proyek penggantian itu NPV-nya senilai 352 miliar 27 juta sekian. Pada proyek perluasan memang memiliki nilai IRR yang lebih tinggi, yaitu sebesar 93% dengan MIRR sebesar 36%. Nah, meskipun memiliki IRR yang cukup tinggi, tetapi nilai NPV-nya itu lebih tinggi daripada proyek penggantian. Nah, maka proyek perluasan ini dapat diterima karena dalam analisis untuk menerima suatu proyek itu yang paling dianjurkan adalah menganalisisnya melalui nilai NPV yang positif yang tertinggi dari proyek lainnya gitu. Meskipun IRR pada proyek penggantian itu lebih kecil daripada proyek perluasan yaitu sebesar 63%, sedangkan MIRR-nya sebesar 36%, tetapi jika ingin menilai suatu proyek dapat diterima itu sangat dianjurkan melalui metode NPV. Jadi dapat disimpulkan kembali bahwa proyek yang akan diterima yaitu proyek perluasan pembelian mesin baru untuk mengambil tandan buah segar.